Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah dan rekan-rekan yang saya hormati dan banggakan. Di pagi hari ini saya ucapkan terima kasih atas waktu dan meluangkan waktunya untuk menghadiri. Saya akan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang harus dilaksanakan di sekolah kita, ya. Nah, di sini ini bagi yang ada 8 yang harus dilaksanakan sekolahnya. Konsep inti budaya positif yang pertama ada perubahan paradigma, kemudian disiplin positif, 3 nilai-nilai kebajikan, keempat ada kebutuhan dasar manusia, yang kelima motivasi perilaku manusia, kelima posisi kontrol guru, kemudian keyakinan kelas, dan terakhir segitiga restitusi. Itu ini semua yang harus ada di sekolah kita dilaksanakan, ya. Ada penjabarannya. Nah, di sini ada pembelajaran dengan paradigma baru. Apa ini maksudnya? Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga murid belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu Ibu Bapak ada berapa, ya? Ada berapa? Ada 6. Supaya kita hafal kepada anak-anak, kita boleh dinyanyikan. Sudah hafal lagu-lagunya, ya? Nyanyikannya. Coba siapa yang hafal? Oh, ada Bu Eva. Ya. Kita boleh menerapkan kepada siswa supaya siswa gampang hafal dinyanyikan, ya. Siap Bu Eva? 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, tepuk tangan untuk Bu Eva. Terima kasih, ya Bu Eva. Itu bisa diterapkan kepada anak-anak didik kita supaya menghafal bagian-bagian dari profil pelajar Pancasila itu apa saja, ya. Selanjutnya, miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama, ilusi guru untuk mengontrol murid. Pasti di setiap kelas itu ada murid yang mungkin yang selalu jahil atau seperti apa, ya. Nah, kita sebagai guru harus tetap mengontrol si anak tersebut. Jangan dibiarkan begitu saja. Sudah tahu si anak tersebut seperti itu, kemudian kita dibiarkan, mungkin anak tersebut akan terus melakukan hal seperti itu lagi, ya. Jadi kita sebagai guru harus bisa menangani masalah anak tersebut dengan cara bagaimana, ya. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Selanjutnya, nah di sini bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Stimulus respon itu jadi cirinya kita bisa mengontrol orang lain, ya. Misalkan kalau kita harus seperti ini, nah si A itu harus mengikuti apa
kita inginkan ya. Nah itu yang disebut stimulus respon. Kalau teori kontrol ini kita tidak bisa seenaknya mengontrol atau mendikte orang lain sehingga orang tersebut harus menurut kepada kita. Yang teori kontrol itu jadi kepada diri sendirinya supaya mau berubah, tidak bisa dikendalikan oleh diri kita ya. Di situ ada aspek bagian-bagiannya. Nah yang stimulus respon, realitas atau kebutuhan kita sama karena ingin disamakan, jadi semua tidak ada yang mengeluarkan pendapat gitu ya. Kemudian di teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita berbeda, pasti berbeda-beda dari yang teori kontrol. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama karena ada perintah dari si orang tersebut ya. Kemudian kalau teori kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Misalkan kalau kita gambaran kita disiplin seperti apa, terus bertanya ke Bu ini pasti beda dengan pendapat saya. Kemudian juga pasti sama ya. Nah di situ teori kontrolnya. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Yang teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Terus perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Dari teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Nah, stimulus respon ya. Orang lain bisa mengontrol saya. Jadi maksudnya si orang tersebut harus patuh kepada kita. Kalau kata kita A, harus A. Jangan melenceng ke yang lain gitu ya. Nah, itu yang stimulus responnya. Kemudian teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Itu perbedaannya ya. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Nah, yang misalkan diri saya bisa mengontrol, misalkan guru ibu, kalau dalam pembelajaran harus seperti ini, jangan seperti ini. Atau kepada saya, oh ya, dari ibu mungkin saya akan, meskipun guru sudah punya pendapat yang berbeda ya. Kemudian dari kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Saya tidak bisa mengontrol misalkan guru harus seperti ini, tapi guru punya pendapat yang lain. Saya tidak terus memaksakan guru harus mengikuti pendapat saya, ya. Nah, seperti itu. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Yang terakhir, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Selanjutnya ini disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplinan yang artinya belajar. Disiplin mengacu kepada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Itu arti disiplin ya. Sekarang disiplin positifnya. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan penghargaan, ancaman atau hukuman. Terus di bawahnya, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan ke arah yang lebih baik. Jadi kita sebagai pendidik wajib menegur peserta didik yang melanggar peraturan di sekolah. Ya. Selanjutnya, ini nilai-nilai kebajikannya, nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nah, di sini ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia merupakan sesuatu yang kita lakukan
untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan. Semua usaha terbaik yang kita lakukan agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, ini ada 5 poin kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu bertahan hidup. Kebutuhan dasar manusia itu bertahan hidup. Contohnya kita memerlukan makanan ya Bapak Ibu. Ya, makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Di situ termasuk bertahan hidup atau sandang, pangan, papan ya. Sudah masuk ke dalam bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ini rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian dalam kelompok. Yang ketiga, ada penguasaan. Di dalam penguasaan itu terdiri dari harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Selanjutnya ada kebebasan yang termasuk dalam kebutuhan dasar manusia. Dalam kebebasan itu ada mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, dan mampu mengendalikan arah dirinya. Yang terakhir ada kesenangan. Kesenangan misalkan kita ini ada bermain, humor atau bercanda ya, antusias dan tertawa. Ini termasuk 5 kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang terakhir, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini yang harus diperhatikan ya Bapak Ibu untuk kita sebagai pendidik. 5 posisi kontrol guru. Di sini ada 5. 1 itu sebagai penghukum, 2 membuat rasa bersalah, 3 teman, 4 pemantau, yang terakhir sebagai manajer. Nah, nanti kita lihat 5 posisi kontrol guru ini yang baik untuk kita terapkan itu poinnya yang mana ya. Nah, di sini kita bahas penghukum dulu ya. Di sini guru sebagai penghukum. Bisa diartikan seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Nada, suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, dan jari menunjuk-nunjuk atau menghardik. Di sini kita perhatikan ya Bapak Ibu, ketika kita mungkin pernah merasakan menghukum siswa kita ya, mungkin dengan cara apa gitu ya, masih berbeda-beda. Ini nanti ketika kita melakukan atau berada di posisi kontrol penghukum ini, hasilnya si anak itu akan menjadi apa Bu? Takut betul, terus apa? Ya, tidak percaya diri, terus apa lagi? Jadi penampilan, pendendam, terus minder, ya bisa menyalahkan orang lain ya. Misalkan pendendam, jangankan anak sekarang, kalau saya ditanya misalkan sama ibu kepala sekolah, Bu Rina, waktu SD, SMP, SMA, nama guru siapa yang paling galak, siapa guru yang baik? Saya masih mengingatnya sampai sekarang. Tahu siapa yang dulu galak, yang baik siapa, itu masih teringat. Nah, anak didik kita juga seperti itu. Jadi kita
ciri-ciri sebagai guru penghukum. Terus yang kedua, membuat rasa bersalah. Posisi guru di sini, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lemah lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Misalkan kita di kelas ada anak pamornya bergong. Nah, kita sebagai guru mungkin akan berkata seperti ini ya, perkataannya kalau guru membuat rasa bersalah, kalian melakukan itu jadi kecewa pada kalian. Nah, dari situ anak sudah melihat kelemahan kita ya Bu ya. Oh si ibunya dari tadi melihat kelakuan kita, jadi yang timbul si murid itu kasihan terhadap gurunya. Hasilnya bagaimana si anak tersebut coba? Murung, ya betul. Terus ya, tidak berani menawarkan pendapat. Jadi dalam pikirannya, aku si ibu kasihan, tadi saya udah berbuat salah. Nah, gambarnya seperti itu. Jadi terus saja si anak itu memikirkan seorang gurunya, ya. Yang akhirnya si anak tersebut diam, berbohong meskipun dia melakukan perbuatan di kelasnya, karena tidak mau si ibunya kecewa. Akhirnya anak ini terpaksa harus membohong. Misalkan siapa yang melakukan ini tadi, karena dia kasihan kepada gurunya, dia berbohong, tidak tahu Bu, saya tidak melakukannya. Jadi dengan menyembunyikan kelemahan si ibunya, seperti itu. Lanjut. Nah ini posisi guru sebagai pemain. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman para guru bisa negatif ataupun positif. Ada suara ramah, akrab dan bercanda, bahasa tubuh, merapat pada murid, mata dan senyum jenak. Jadi posisi kontrol guru sebagai teman ini, guru lebih dekat dengan murid ya. Misalkan ibu saya tidak bisa mengerjakan materi ini, nah si ibu harus siap meskipun si anak tersebut mungkin susah untuk mengertinya ya, harus siap bagaimana bisa membimbing dan mendidik anak tersebut supaya jadi bisa. Maka dari itu si guru harus bisa bersabar. Kalau dia misalkan bermasalah di kelasnya, kita dekati si anak supaya jangan akhirnya si anak berpikirannya takut nggak mau sama si ibu itu misalnya. Jadi di posisi teman ini guru harus lebih dekat lagi dengan murid ya. Jangan kalau ada masalah apapun dari anak kita cuek saja, biarkan ada orang tuanya ini di rumah. Nah, jangan seperti itu ya ibu bapak. Kemudian nah ini posisi sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi. Nada suara datar, bahasa tubuh yang formal. Ini sudah terbayang belum Bapak Ibu sebagai pemantau? Coba Bu ini mau menjelaskan. Ya, betul seperti itu ya. Jadi gerak-gerik si siswa itu selalu kita pantau. Jadi si siswa mau berbuat apa saja harus dipantau sama si ibu, ya. Mau biasanya berbuat gaduh di kelas, ada si ibu yang melihat. Nah, di sini itu guru sebagai posisi pemantau ya, Bu ya. Yang terakhir, nah ini guru sebagai manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nada suara tulus,
Jadi posisi yang tepat itu guru harus bisa sebagai manajer. Jadi berbuat sesuatu apa juga, siswa dilibatkan lebih dekat lagi dengan kita. Kalau ada permasalahan, jadi tidak kita sendiri memikirkan harus bagaimana. Si anak pun diajar, ya, dirangkul oleh kita supaya bisa menemukan solusi bersama-sama. Nah, ini keyakinan kelas. Bapak Ibu sudah membuat keyakinan kelas? Sudah, bagus. Keyakinan kelas adalah seperangkat nilai dan prinsip yang disepakati bersama oleh guru dan siswa untuk memandu perilaku dan interaksi di dalam kelas. Keyakinan kelas dapat dibuat dengan melibatkan siswa secara aktif dalam prosesnya. Hal ini dapat dilakukan dengan diskusi kelas. Tujuan dibentuk keyakinan kelas yaitu mendidik siswa agar lebih disiplin akan tanggung jawabnya. Nanti bisa dibuatnya ibu bapak di kelas. Misalkan kita membuat keyakinan kelas, contohnya seperti ini. Sebelum dan sesudah belajar kita membaca doa, ya. Terus saling menghormati di kelas. Anak diberi kesempatan untuk mengeluarkan pendapatnya sesuai keyakinan kelasnya nanti masing-masing. Nah, ini contoh implementasi membuat keyakinan kelas. Ini contoh kelas 1, ya. Si anak maju ke depan, kemudian kita kalau anak kelas 1 bingung ya nulisnya bagaimana. Jadi dia maju ke depan. Keyakinan atau kalau dulu itu peraturan, ya. Misalkan kalau di kelas peraturannya harus gimana kita supaya tertib belajar. Nah, di sini sudah dilakukan bersama-sama siswa kelas 1. Ada hadir tepat waktu Bu, katanya dia. Jadi anak tidak ada yang siangan, ya. Kemudian berpakaian rapi dan sesuai setiap hari. Jadi tidak ada Senin memakai putih merah, kemudian ada yang memakai pramuka, tidak ada yang seperti itu. Kemudian berdoa sebelum dan sesudah belajar, katanya. Terus belajar dengan bersungguh-sungguh, mengikuti dan mengerjakan tugas tepat waktu, menjaga kebersihan kelas dan sekolah, jujur dan mandiri, saling menghormati, menyayangi dan bekerja sama, bersikap baik, ramah dan santun. Ini hasil dari pembuatan keyakinan kelas di kelas 1. Bisa Bapak Ibu diterapkan kelasnya masing-masing, ya. Lanjut. Nah, sekarang ke segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru-guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Di sini nanti akan dibahas ini tentang kasus-kasus siswa kita, ya. Namanya segitiga restitusi. Nah, di sini ada langkah-langkah segitiga restitusi. Jadi Bapak Ibu, sebelum kita bertanya kepada siswa yang bermasalah, kita harus tahu dulu langkah-langkahnya, ya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Di mana di sini menstabilkan identitas, anak yang melakukan kesalahan untuk mengubah kegagalan menjadi kesuksesan. Guru membantu anak menemukan solusi dengan tenang. Jadi bisa berbicara empat mata si anak dipanggil, ya. Kemudian validasi tindakan. Validasi tindakan yang salah dengan memahami alasannya agar anak merasa dipahami dan menyelesaikan masalah dengan baik. Yang terakhir kita menanyakan keyakinan kelas yang tadi telah dibuat, ya. Menanyakan keyakinan manusia termotivasi secara internal. Guru perlu bantu anak hubungkan nilai-nilai yang diyakininya untuk mencapai
masa depan ideal. Di sini ada contoh segitiga restitusi dalam sebuah video ya. Saya mengambilnya di siswa kelas 5 dan siswa kelas 3. Ibu Bapak boleh mendengarkan dan melihat ini. Jadi jangan dimarahi dulu ya Bapak Ibu. Kalau bertanya kepada anak yang nakal itu, kita menggunakan langkah-langkah terlebih dahulu. Si anak kita diajar dulu bicara nakal. Nah ini jajar siswa kelas 5 ya. Kenapa tadi melakukan apa sih? Jadi ada Kaisar, terus saya mengikutinya, ya. Kenapa tidak harus mengikutinya tadi? Berapa perbuatan mereka tidak mengikuti? Tidak baik, tidak tahu itu perbuatan yang tidak. Memang manusia itu tidak mempunyai kesalahan. Nah dari kesalahan tersebut, dia jarang harus bisa berubahnya lebih baik lagi. Ya. Terus Jajang masih ingat tidak keyakinan kurasi yang sudah dibuat di kelas? Masih ingat, coba apa saja? Tapi itu kan ada belajar dengan tertib ya. Jajang tadi masih belum tertib karena mengganggu temannya ya. Nah, mulai kapan Jajang akan berubah perilaku yang tadi dilakukannya? Mulai sekarang ya, kalau sampai ke depannya Jajang telah melakukan hal itu lagi ya. Besok ibu akan membantu Jajang supaya belajarnya lebih konsentrasi lagi. Dengan cara ibu memisahkan Jajang tempat duduknya bersama Maisa supaya Jajang lebih serius lagi belajarnya ya. Nah itu siswa kelas 5 namanya Jajang ya. Jadi dapat ibu juga dapat laporan dari wali kelasnya atau dari teman-temannya. Anak tersebut selalu berbuat gaduh katanya ya. Setelah saya mengikuti guru penggerak ini, ternyata nih ada langkah-langkahnya seperti ini. Jadi anak ditanya dulu kenapa melakukan seperti itu. Tadi jawaban Jajang karena diajak sama temannya Faisal katanya ya. Jadi jangan mengintimidasi anak itu, jangan kamu seperti itu. Kita panggil dulu anak siswa kita, ditanyakan bagaimana, kenapa ya ibu ya. Jangan sampai langsung menghatinya seperti itu. Ya ini ada contoh yang kedua kelas ya.
Masih ingat? Masih? Masih ingat? Yang tadi ada? Nah, itu keyakinan di kelas semua belajar dengan sungguh-sungguh. Jadi DA meskipun belum bisa membaca sama menulis, DA harus sungguh-sungguh ingin bisa ya mulai kata yang sudah menulis sampai beres besok. Nah besok insya Allah sama ibu dibantu ya untuk mengenalkan dulu sama ibu terus dibantu menulisnya satu persatu atau ya. Terima kasih DA ya. Nah, gitu Bapak Ibu ya, segitiga restitusi itu seperti itu. Jadi yang ketiga tadi itu sudah masuk ke dalamnya. Cuman yang keyakinan kelasnya itu wajib ditanyakan ya Ibu Bapak ya, karena mereka sudah membuat di kelasnya ya. Nah kalau yang melanggar kita panggil 4 mata saja untuk berbicara. Jadi seperti itu ya, ini PR ya ibu-ibu, di mana di kelas kita misalkan ada anak yang memerlukan bimbingan pendidikan kita jangan dibiarkan begitu saja, tapi kita harus merangkulnya agar si anak tersebut bisa berkembang ya. Seperti tadi contohnya yang DA itu kelas 3. Dia nulis katanya dia tidak pernah selesai dari kelas 1 ya, ini DA tidak pernah selesai, terus kadang di PR kan, setelah di PR kan besok diperiksa tidak dikerjakan lagi. Ditanya, saya mencoba bertanya kepada anak tersebut, ditanyakan kenapa kamu menulis tidak beres ya? Katanya di rumah tidak ada yang membimbing, tidak ada yang mendidik. Mana orang tuanya? Orang tuanya ternyata sibuk berjualan. Ayah dan ibunya sibuk berjualan. Ketika malam dia terpaksa mengasuh adiknya. Jadi tidak ada waktu untuk belajar dan karena tidak ada yang membimbingnya juga. Nah itu seperti itu ya. Kayak buat kita ya Bapak Ibu ya. Kemudian sudah. Terima kasih, salam guru pendengar. Ya, mangga Ibu Bapak ada yang mau bertanya atau menambahkan, mungkin dari Ibu? Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menambahkan mengenai posisi bangsa sebagai pemimpin, di mana kita harus memposisikan diri kita jangan sebagai ini kita adalah pemimpin, tapi kita harus menjadi rekan, baik itu dengan guru, dengan rekan kerja yang lain, ataupun yang siswa pun tidak ada salahnya kita menganggap sebagai rekan. Mereka di mana kita sebagai guru di kelas dengan siswa sehingga rasa segan itu muncul dari siswa terhadap diri kita dan rasa hormat pun akan ada. Tapi kalau kita ingin menjadi ditakuti oleh siswa, pasti kita akan berbuat menghukum, ya, membuat rasa anak bersalah. Itu kurang baik dilakukan oleh kita, karena siswa akan tidak mau mengeluarkan pendapat, tapi dengan memposisikan kita sebagai rekan dengan siswa itu, siswa akan sebagai teman gitu ya. Siswa akan berani mengeluarkan pendapat, berani berbicara, dan itu yang kita harapkan. Itu sebagai tambahan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih masukannya Ibu Bapak Ibu kepala sekolah. Ada lagi yang menambahkan? Enggak, Bu Rini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Ibu Rini, guru PAI di SD 1 Mewasari. Mungkin menarik kesimpulan ya Bu Rini.
kita itu harus bisa memposisikan guru itu sebagai manajer. Jadi di mana keempat posisi di atas sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman atau pemantau nanti akan terkolaborasi di dalam kontrol manajer itu, di mana hukuman atau sanksi kemudian mengawasinya itu tidak terlihat bahwa kita sedang menghukum atau mengawasi peserta didik kita, karena si guru dan siswa tersebut sudah membuat keyakinan kelasnya antara guru dengan siswa tersebut. Jadi mereka merasa bertanggung jawab, kemudian merasa disiplin, sehingga walaupun berbentuk hukuman tidak akan merasa bahwa itu hukuman, karena mereka sudah berani berbuat dan bertanggung jawab sesuai dengan keyakinan kelasnya masing-masing. Mungkin menurut saya seperti itu. Jadi kita usahakan bahwa kita harus ada pada posisi guru sebagai manajer. Mungkin dari saya cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rini. Nah, PR-nya Bapak Ibu, berarti kita harus bisa ya menjadi posisi kontrol dulu sebagai manajer. Itu PR buat kita ya, harus bagaimana gitu. Itu kembali lagi ke diri kita masing-masing, supaya keempat posisi kontrol tersebut jangan tertanamkan di diri kita sebagai pengajar ya. Jadi tetap ambil yang di bawah. Kita harus sebagai posisi guru manajer. Ada lagi? Ya Bu Cici. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya ingin bertanya ya Bu, berdasarkan pemaparan materi yang Ibu sampaikan secara keseluruhan, kan ada keyakinan kelas. Kebetulan keyakinan kelas ini kan masih baru ya, baru dipahami sama saya, tapi saya belum benar-benar paham gitu Bu. Apakah keyakinan kelas ini sama dengan peraturan atau tidak? Peraturan kan tadinya ada peraturan di kelas biasanya ya. Tolong jelaskan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pertanyaannya Bu Cici. Tadi Bu Cici menanyakan perbedaan ya. Apa perbedaannya keyakinan kelas dan peraturan? Jadi di sini bisa, kalau keyakinan kelas dulu emang baru ya. Kalau keyakinan kelas itu dibuatnya bersama siswa. Jadi berdiskusi dulu bersama siswa dan guru, harus disepakati ya keyakinan kelasnya itu. Kemudian kalau peraturan kelas itu dulu ya sudah ada peraturan kelas. Nah kalau peraturan kelas itu dibuatnya hanya oleh guru saja. Betul nggak Ibu? Betul ya. Jadi disimpan aja tata tertib peraturan kelas. Oh, disimpan di tadi di temboknya. Jadi tidak ada kesepakatan dulu dengan murid ya. Kalau keyakinan kelas kan kita berdiskusi dengan murid. Bagaimana supaya kita belajarnya tertib. Mungkin seperti itu. Bagaimana Bu Cici? Ya, terima kasih. Mungkin pemaparan dari saya tentang budaya positif cukup sekian dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tepuk hebat dulu Bapak Ibu. Tepuk hebat. Aku hebat, kamu hebat, semua hebat. Sebelum meninggalkan ruangan ini, satu kata dan merefleksi satu kata dan hal apa yang ingin diwujudkan di sekolah ini. Satu kata saja. Dimulai dari Bu Rini. Satu kata dari saya, good. Yang saya impikan untuk sekolah ini, saya ingin memiliki siswa
yang mengutamakan adab sehingga ilmu itu bisa menyusul karena bagusnya akhlak. Terima kasih. Terima kasih Bu Rini. Kemudian Ibu. Hebat. Ya. Jadi saya ingin juga memimpikan menambahkan dari yang Bu Rini, kita juga memiliki siswa yang hebat dalam hal akhlaknya, kecerdasannya, dan juga adabnya. Begitu juga untuk rekan kerja saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Kemudian Ibu Cici. Satu kata dari saya, keren. Nah, kalau saya selain menggambarkan siswa yang adab dan akhlaknya baik, juga semoga siswa kita di sini dapat menjadi siswa yang bertanggung jawab dan juga mandiri. Selanjutnya, Satu kata dari saya, hebat, hebat kan? Harapan saya memiliki siswa yang disiplin, supaya ya lebih teratur dalam hidupnya, terutama di lingkungan sekolah, khususnya di lingkungan sekolah. Gitu. Satu kata dari saya, mantap. Yang saya harapkan bahwa siswa itu harus pintar, berkarakter, dan bertanggung jawab pada dirinya dan pada gurunya, orang tuanya juga. Terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk semuanya ya. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah dan rekan-rekan di SD 1 Neglasari ini sudah meluangkan waktunya untuk untuk mendengarkan atau pemaparan dari saya tentang budaya positif tersebut sebagai tugas saya di mana sedang diadakannya pendidikan guru penggerak. Semoga Bapak Ibu juga bisa mengikuti jejak saya dan dalam keadaan sehat walafiat semuanya.